Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kurikulum Pendidikan Inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninang Anjarwati, NIM 2020 A1H015. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 2020 A1H017. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami, yaitu mengenai A. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang masyarakatkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman sesuainya. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau persuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaian. Lanjut ke poin B, tujuan dan manfaat pendidikan inklusi. Adapun tujuan pendidikan inklusi. A. Pendidikan inklusi dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. 2. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Adapun manfaat pendidikan inklusi, yaitu membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. B. Melibatkan dan memperdayakan masyarakat untuk melakukan analisis sesuatu pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. 3. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. 3. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Adapun C. Kurikulum pendidikan inklusi. Kurikulum adalah strategi rencana pembelajaran yang di dalamnya menampung pengaturan tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Dengan demikian, kurikulum ditingkatkan satuan pendidikan, kata lain kata SP adalah kurikulum yang dirancang, diperlakukan dalam diimplementasikan dalam satu lembaga atau pendidikan tertentu. Adapun pendidikan inklusi memiliki ciri-ciri antara lain 1. ABK belajar bersama-sama dengan anak rata-rata lainnya. 2. Setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak menantang dan bermutu. 3. Setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 4. Sistem pendidikan penyesuaian dengan kondisi anak. Adapun pendidikan inklusi memiliki keuntungan, yaitu 1. Dapat memenuhi hak pendidikan bagi semua orang. 2. Mendukung proses wajib belajar. 3. Pembelajaran emosi sosial bagi ABK. 4. Pembelajaran emosi sosial spiritual bagi anak rata-rata lainnya. 5. Pendidikan ABK lebih efisien. Lanjut ke poin D. Tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum pendidikan dalam program mainstreaming school adalah sebagai 1.
membantu anak dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan pembelajaran yang dia alami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusi. 2. Membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi ABK, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. 3. Menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan penilaian dan menyempurnakan program pendidikan inklusi. Model kurikulum pada pendidikan inklusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, model kurikulum reguler. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi. Yang ketiga adalah model kurikulum PPI atau program pembelajaran individual. Model kurikulum reguler yaitu kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses bimbingan belajar, motivasi belajar, dan ketekunan belajarnya. Model kurikulum ini adalah peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, media pembelajaran, jenis penilaian, dan pelaporan maupun pada program tambahan lainnya. Dengan tetap mengacu pada substansi kurikulum reguler, modifikasi tersebut dimaksud untuk mengatasi kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK dikarenakan dari akibat langsung kelainannya. Dengan modifikasi diharapkan untuk berkebutuhan khusus mampu mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler. 3. Model kurikulum PPI atau program pembelajaran individu. Kurikulum PPI adalah kurikulum yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya. Model ini diperuntukkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar, sekalipun telah dimodifikasi. Berdasarkan kurikulum reguler dan atau anak dengan kecerdasan serta bakat istimewa. F. Konsep dasar program pengembangan individual atau PPI. PPI pada dasarnya merupakan dokumentasi tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi ABK. Berkenaan dengan ini, Marshall mengemukakan bahwa program individual merujuk kepada suatu program pengajaran di mana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Dengan demikian, PPI pada prinsipnya adalah suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada kebutuhan setiap individu. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa siswalah yang mengendalikan program, bukan program yang mengendalikan siswa. Sehingga masalah kebutuhan-kebutuhan perkembangan dan minat anak akan menjadi orientasi di dalam pertimbangan penyusunan sebuah program. PPI dalam pembelajaran bagi ABK merupakan kebutuhan dasar. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang PPI adalah 1. Semua ABK masih memiliki potensi untuk belajar. 2. Semua ABK membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kehidupannya sehari-hari, baik di rumah maupun di masyarakat. 3. Sekolah harus melaksanakan pembelajaran keterampilan fungsional sesuai kebutuhan individual. 4. Prinsip-prinsip pengembangan perilaku secara universal dapat ditetapkan sebagai metode pembelajaran. 5. Penilaian hasil belajar dilakukan secara informal atau tidak perlu kriteria standar, lebih sesuai diterapkan untuk penilaian tingkah laku fungsional. 6. Prosedur dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan anak. Kedua, secara teori pembelajaran terindividualisasikan didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mengatur kegiatan belajar setiap siswa. 3. Pelaksanaan individual pada sekolah
dengan siswa normal memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengolah cara belajarnya sendiri-sendiri. 4. PPI dalam bidang PLB di Indonesia dikembangkan dari konsep Individualist Educational Program IEP. Ada dua prinsip yang dimodifikasi, antara lain adalah PPI dikembangkan dan dilaksanakan oleh guru. Keterlibatan pihak lain dalam PPI hanya idencial, bukan tim kerja. Yang kedua, komponen PPI terbatas untuk intervensi ABK di sekolah. Lanjut ke poin G, pembelajaran model inklusi di kelas reguler. 1. Strong, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan atau menyebabkan perilaku. Before, yaitu kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang dapat ia lakukan. 3. Response, yaitu kejadian atau peristiwa yang muncul akibat dari perilaku dan dapat menuatkan perilaku tertentu dapat dianggap baik. 4. Before, yaitu kesiapan menerima pelajaran. 5. Terminal objek, sasaran antara dari pencapaian satu tujuan pembelajaran yang bersifat tahunan. 6. Introit, yaitu langkah dari before yang menuju ke terminal objek. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.